Wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih sehat dan dengan bersemangat kita masih mengikuti kajian-kajian yang mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu dan wawasan agama kita. Kita berharap mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk mengikuti kajian ini bisa menjadi ibadah yang insya Allah akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Yang mudah-mudahan kita berharap catatan amalan kita itu semakin bertambah dan semakin berat timbangannya untuk kemudian di akhirat kelak kita bisa mendapatkannya dengan tangan kanan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bangga untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, senantiasa mampu untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar cinta dalam ungkapan saja, karena cinta dalam ungkapan itu tidaklah cukup. Akan tetapi harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari secara real untuk mencintai apa yang beliau suka dan untuk membenci apa yang beliau benci. Kalau seandainya apa yang disukai oleh Nabi lalu kita benci, atau kebalikannya, yang dibenci oleh Rasul justru kita suka, maka berarti cinta kita dusta. Kalau kita benar-benar mencintai Rasul, apa yang beliau cintai maka kita harus menyenanginya, dan apa yang beliau benci maka kita harus senantiasa menjauhi dari setiap yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Sebuah pertolongan yang semua kita memang membutuhkan pertolongan itu di hari itu. Semua orang merasa bahwa amalnya kurang. Tidak akan ada di antara manusia hari itu yang merasa amalnya lebih. Yang ada justru merasa kurang. Dan pada saat kekurangan dirasakan itulah yang paling kita butuhkan adalah pertolongan-pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi syafaat itu bisa kita dapatkan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian yang kaidahnya sudah kita mulai pada hari sebelumnya. Kaidah kita adalah masih kaidah kubro yang berkaitan dengan yakin dan syak. Di mana bunyi kaidahnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tak akan bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi kalau berbenturan antara yang ragu dengan yang yakin, maka kita harus meninggalkan yang ragu dan kita harus mengedepankan sesuatu yang kita yakini. Ternyata kaidah ini banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah yang kita lakukan. Ada keraguan dalam sholat, ada keraguan dalam puasa, ada keraguan dalam haji, dalam pelaksanaan amaliyah haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan nanti akan kita lihat ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat muamalah, bersifat interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin saja kita ragu. Ada orang yang ragu dengan pembayaran hutangnya. Ini hutang sudah dibayar atau belum? Apa yang harus dia lakukan? Ada orang yang ragu dengan jumlah hutangnya. Berapa ribu kah hutangnya? Ragu dia. Maka disinilah pentingnya adanya pencatatan agar itu semua bisa kita hindarkan.
Penjelasan kaidah itu alhamdulillah sudah kita sampaikan bersama dengan dalil-dalilnya. Tinggal hari ini kita coba untuk mengaplikasikan kaidah dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Tapi sebelum kita masuk pada aplikasi, mungkin penting juga bagi kita untuk mengingat-ingat kembali substansi dari kaidah kita itu. Dari segi lafaz atau bahasa redaksi yang ada pada kaidah, saya kira itu sudah sangat terang bahwa sesungguhnya sesuatu yang diyakini itu tidak akan dapat dihilangkan oleh yang meragukan. Maka di antara dalil yang dulu yang kita sampaikan adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi bagi orang yang merasa wudunya batal pada saat dia mengerjakan sholat, seolah-olah atau rasa-rasanya ada sesuatu yang keluar, tapi dia tidak bisa memastikan, membuat dia menjadi ragu akan keabsahan wudunya. Solusi yang diberikan oleh Nabi adalah ambil keyakinan kamu, jangan tinggalkan sholat kecuali kalau ada keyakinan baru yang bisa mengalahkan keyakinan yang lama. Apa keyakinan baru itu? Itu satu di antara dua hal. Mungkin ada suara yang terdengar, suara angin yang keluar, atau ada aroma dari angin yang keluar itu yang tercium. Kalau salah satu dari yang dua itu ada, itu bisa menjadi keyakinan baru yang bisa mengalahkan keyakinan yang lama. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, tidak ada salah satu dari yang dua itu, maka berarti peganglah keyakinan yang sebelumnya bahwa dia berarti dihukumkan sebagai orang yang suci, dan teruskanlah sholat, tidak mesti larut dengan keraguan-raguan. Karena bisa saja itu adalah gangguan atau bisikan-bisikan atau godaan-godaan dari syaitan yang memang senantiasa berupaya agar kita tidak mengerjakan sholat secara khusyuk. Ikhwati fillah, para pendengar di Rabbani yang dimuliakan Allah, sekarang kita lihat beberapa contoh untuk kaidah yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama sekali adalah siapa yang yakin dalam keadaan suci, lalu dia ragu dalam keadaan berhadas, maka ia dapat dihukumkan sebagai orang yang dalam keadaan suci. Ini kalau untuk contohnya kita bisa gambarkan begini. Ada orang yang ingin melaksanakan sholat isya dengan menggunakan wudhu maghrib. Bolehkah satu wudhu untuk berkali-kali sholat? Jawabannya boleh, kalau memang wudhunya belum batal. Sekarang dengan keyakinannya bahwa wudhunya itu masih ada, dan atas dasar itu dia ingin melaksanakan sholat isya, maka boleh hukumnya. Akan tetapi mungkin saja terlintas di pikiran dia, jangan-jangan wudhu maghrib saya sudah batal. Bahasa jangan-jangan sudah batal itu namanya keraguan. Dan dia tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa benar sudah batal. Berarti dia tetap berada dalam keraguan. Nah, batalnya itu atau berhadasnya itu ragu. Sedangkan keberadaan sucinya dari maghrib itu dia yakini. Karena memang dia tadinya sholat maghrib dan dalam keadaan suci, tanpa ada sesuatu penguat bahwa dia itu wudhunya sudah batal. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh bagi dia, dan dia akan dihukumkan tetap dalam keadaan suci, sehingga ia mengerjakan salat isya-nya dengan wudhu maghrib atas dasar keyakinan bahwa dia dalam keadaan suci. Walaupun tadi ada keraguan, tapi keraguan ini tidak bisa mengalahkan keyakinannya. Nah, ini contoh yang pertama. Namun ada hal mungkin yang lebih baik untuk dilaksanakan dengan tetap mengulang
wudu meskipun wudunya belum batal. Kali itu tidak ada persoalan itu. Karena memang disepakati oleh para ulama bahwa lebih baik dia mengulang kembali wudunya, karena wudu itu adalah satu ibadah yang memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Itu tetesan-tetesan air wudu yang membasuh anggota tubuhnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ketika membasuh muka, maka tetesan air basuhan mukanya itu bisa menggugurkan dosa. Itulah sebabnya berwudu itu harus dibasuh. Ghaslul wajahain. Ghaslu di situ itu membasuh artinya. Membasuh dalam artian sayalanul ma. Ada mengalirkan air. Jadi tidak boleh kalau hanya sekedar dibasahkan saja telapak tangannya lalu diusap ke muka, itu bukan membasuh namanya. Itu boleh hanya untuk rambut saja. Tapi kalau muka, tangan, kaki itu ghaslul wajhi wal yadain. Membasuh muka dan kedua tangan. Bahasa membasuh itu adalah sayalanul ma, mengalirkan air. Jadi ada air yang menetes. Nah, tapi ketika dia tidak ingin mengulang wudunya dengan alasan bahwa wudunya masih ada, maka dibolehkan baginya untuk tetap menggunakan wudu maghribnya itu untuk mengerjakan sholat isya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, jika seseorang ragu dengan jumlah rakaat sholat, apakah 3 atau 4 atau apakah 2 atau 3 pada saat maghrib umpamanya, bisa saja terjadi. Maka ia harus pegang jumlah yang lebih sedikit. Sebab itu adalah jumlah yang lebih diyakini. Jadi kalau ada orang sholat asar atau sholat zuhur atau sholat isya, pas di rakaat yang ketiga rasa-rasanya ini rakaat yang keempat. 3, 4 muncul keraguan dari dia yang sedang sholat. Maka kalau itu yang sedang terjadi dalam diri seseorang, maka dia harus mengedepankan jumlah yang sedikit, karena jumlah yang sedikit itu adalah jumlah yang pasti, yang lebih diyakini. Kenapa? Karena 3 itu lebih dahulu pelaksanaannya daripada 4. 3-nya sudah yakin, 4-nya ragu. Maka berarti tinggalkan yang ragu. Artinya adalah tinggalkan 4. Berarti ambil 3. Untuk kemudian dia harus menambah 1 rakaat agar sempurna menjadi 4. Nah, tetapi seperti yang kita sampaikan kemarin, itu dia harus menambah dengan sujud sahwi sebagai cara untuk menutupi kekhilafannya dalam sholat. Sekaligus itu adalah pukulan berat bagi syaitan yang ternyata meskipun dia berhasil mengganggu seseorang yang sedang sholat, tapi dengan adanya sujud sahwi, kesalahan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang berikutnya adalah jika seseorang itu ragu dengan jumlah putaran tawaf. Tawaf itu kan jumlahnya 7 putaran. Sekarang ada orang yang ragu, ini putaran yang ke-6 atau yang ke-7? Kalau putaran yang ke-7 berarti berakhir, dan dia akan keluar dari putaran, dari perjalanan putaran tawafnya itu. Tapi kalau 6, dia harus tambah 1. Apa yang harus dia lakukan dalam keadaan ragu seperti tadi? Sama dengan jumlah yang sebelumnya. Yang diambil patokan adalah yang jumlahnya sedikit. Berarti kalau seandainya dia ragu antara 6 sama 7, maka dia harus ambil angka 6. Berarti dia baru mengerjakan 6, kemudian dia tambah 1. Ini dibahas oleh para ulama secara detail sampai mereka bahas begini. Boleh enggak berpegang kepada pendapat kawan dia ketika kawannya bilang, kamu kan sudah 7.
Dia ragu nih, 6, 7, 6, 7. Tapi ada kawan yang bilang, kamu sudah 7, kan kita mulainya sama. Saya sudah 7, masa kamu 6? Nah, ketika memang ada hal-hal yang bisa membuat dia yakin seperti itu, berarti ada penguat. Ada orang lain yang bersama dia juga sama-sama tawaf, dan dia memperkuat bahwa itu adalah putaran ke-7. Boleh enggak berpegang kepada ungkapan kawannya tadi? Kalau memang ada penguat seperti itu dan diyakini bisa membuat dia menjadi yakin, maka itu dibolehkan untuk berpegang kepada ungkapan atau apa yang disampaikan oleh kawannya. Tapi kalau seandainya itu tidak membuat dia menjadi yakin, maka dia harus lebih mengedepankan apa yang ada dalam pikiran dia. Karena ibadah dia, kesempurnaan ibadah adalah kesempurnaan untuk dia, sehingga dia harus lebih mengedepankan apa yang ada di dalam hati dan pikiran dia. Begitu juga sama halnya dengan lontar jumroh. Lontar jumroh itu kan juga 7 itu. Ada enggak kemungkinan orang lupa? Ini kira-kira lontarannya yang ke-6 apa yang ke-7? 6 atau 7? Muncul keraguan. Nah, seandainya itu terjadi dan dia tidak bisa mengambil satu keputusan 6 atau 7, maka solusinya adalah ambil angka yang lebih sedikit. Sehingga dia menghukumkan 6 dan dia harus menambah satu lontaran lagi agar jumlahnya bisa menjadi 7. Nah, dari sisi inilah kita perlu mensiasati, para jemaah haji perlu mensiasati dalam melontar jumroh itu. Maka salah satu cara mensiasati kelupaan itu adalah dengan tidak membawa jumlah batu yang pas-pasan. Umpama kita mau melontar Jumratul Aqabah, 7 kali lontaran. Jangan bawa batu itu pas-pasan menjadi 7. Kenapa? Yang pertama, kalau seandainya ada lontaran yang tidak masuk, kita akan kesulitan untuk mencari batu kembali keluar. Lalu masuk lagi untuk menutupi kekurangan. Tapi dengan membawa jumlah batu yang lebih, maka kita bisa mengganti dengan batu yang ada. Kita bawa umpamanya untuk melontar 7 itu kita bawa 9. Sekarang ada satu yang tidak masuk. Karena standar lontar jumroh itu kan masuknya batu, bukan kenanya tiang. Itu para jemaah harus memahami itu baik-baik. Bukan kenanya tiang dan bukan sedang melontar setan. Karena ada orang emosi melontar karena dia anggapnya lontarnya adalah setan. Seandainya kena tiang lalu pantulannya keluar dari lingkaran itu, maka tidak sah. Tapi seandainya masuk, itulah yang sah. Nah, itu fungsi dan cara untuk mensiasati. Fungsi yang kedua adalah seandainya kita lupa dengan jumlah lontaran kita bisa jadikan batu itu sebagai patokan. Jumlah batu tadi. Kalau kita bawa 9, sekarang kita ragu, 6 apa 7? 6 apa 7? Ternyata batu yang di tangan itu masih ada 3. Kalau masih ada 3, berarti lontaran kita baru berjumlah 6. Tapi kalau di tangan kita masih tersisa 2, berarti lontarannya sudah 7. Nah, ini cara mensiasati. Sehingga seandainya terlupa, dan karena memang ada kemungkinan terjadi kelupaan itu, kita punya penguat untuk mengambil sikap. Tapi seandainya tidak ada penguat, maka berarti sama dengan konsep yang pertama, kita harus mengambil jumlah yang sedikit. Berarti anggap jumlahnya baru 6 untuk kemudian ditambah 1 lagi. Ikhwati fillah, para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, kita masuk pada contoh yang lain untuk kaidah kita. Jika akad nikah, kalau akad nikah itu sudah berlangsung dan sudah dihukumkan sah, maka tidak akan pernah berakhir kecuali dengan sesuatu yang diyakini putusnya.
Seperti cerai atau fasakh. Cerai atau fasakh. Kalau cerai itu kan mengakhiri. Beda antara cerai dengan fasakh. Kalau cerai mengakhiri pernikahan. Kalau fasakh membatalkan pernikahan. Contoh fasakh itu ketika akad nikah sudah selesai, sudah dihukumkan sah, ternyata diketahui bahwa suami istri itu adalah saudara sesusuan. Kalau ketahuan dia sebagai saudara sesusuan, maka nikahnya harus difasakh. Nikahnya harus dibatalkan. Itu bukan cerai namanya, tapi fasakh. Fasakh itu harus berpisah, tidak ada fasakh 1, fasakh 2. Tapi kalau cerai, ada tolak 1, ada tolak 2, masih ada kemungkinan untuk rujuk. Kalau fasakh itu tentu saja tidak ada istilah rujuk dari fasakh. Nah, sekarang ketika satu akad nikah sudah dihukumkan sah, maka hukum yang diyakini ketika itu adalah hukum nikah yang sah tadi. Tidak akan terangkat keabsahan hukum sah itu kecuali oleh hal-hal yang memang bisa memutuskannya, seperti cerai atau fasakh. Ini nanti akan berpengaruh pada banyak hal. Contoh, kalau ada seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya dalam waktu yang cukup lama dan sampai sekarang belum ada berita. Umpamanya suaminya pergi entah merantau, entah kemana, tapi tidak ada berita. Udah 2 tahun, 3 tahun tak juga pulang-pulang. Lalu apakah perempuan yang sebagai istrinya ini boleh dilamar oleh orang agar menjadi istri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia dihukumkan sebagai istri dari seseorang dengan akad nikah yang sah. Dan belum ada pemutusan dari keabsahan akad nikah itu. Dia pergi tidak ada lafaz cerai. Bahkan dia malah pergi minta izin untuk satu tujuan. Mungkin mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi tak pulang-pulang. Maka yang diyakini ketika itu adalah dia sebagai istri dari seseorang. Maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh dia dilamar atau tidak boleh dia menjadi istri orang lain. Karena si perempuan ini sedang statusnya menjadi istri seseorang meskipun orang itu tidak ada di situ atau belum pulang-pulang dalam waktu yang lama. Karena ada kadang orang menganggap mudah hal-hal yang seperti ini. Kan suami saya sudah nggak pulang-pulang, nggak tahu lagi rimbanya sekarang di mana. Ketika ada orang yang melamar dia diterimanya, walinya juga menerima karena ketidaktahuan. Padahal secara hukum asal itu tidak boleh karena dia sedang terikat oleh satu pernikahan yang sah. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tinggal dan menempuh studi di Jepang, negara minoritas Muslim. Bagaimana mekanisme saya membayar zakat fitrah? 1. Tidak mudahnya menemukan mustahik di sini. Yang kedua, dibayar pakai beras, sementara konsumsi makanan di sini setara dengan harga beras 10 kg di Indonesia. Terus uangnya sebaiknya dibayar berapa kilo misalnya pakai uang. Ketiga, soal waktu Ustaz, kalau diminta keluarga di Indonesia untuk membayarkan apa boleh? Padahal saya beda negara, apa dibenarkan pembayaran zakat tidak di satu tempat mungkin? Jazakallahu khair. Dari pertanyaan dari saudara Rudi Hartono. Masya Allah. Baik, saudara Rudi Hartono yang berada di Tokyo ya, di Jepang ya, yang mempertanyakan persoalan yang berkaitan dengan zakat fitrah, apalagi sekarang dalam bulan Ramadan yang memang mungkin itu masalah yang sedang dihadapi oleh saudara Rudi Hartono. Sulit untuk mencari orang yang berhak mendapatkan zakat. Ini mungkin perlu dipertanyakan. Karena apakah selama ini orang-orang kaya di sana tak ada yang bayar zakat?
Bukankah di Jepang itu orang kaya-kaya, orang muslim kaya-kaya, apakah mereka bayar zakat atau tidak? Kalau mereka bayar, maka bayar kemana? Mungkin perlu untuk menghubungi semacam Islamic Center yang ada di sana. Karena biasanya kalau di negara-negara yang minoritas muslim itu biasanya ada Islamic Center yang selalu mengurus persoalan keagamaan. Termasuk diantaranya masalah zakatnya. Jadi bisa dengan bertanya kepada mereka dan tanyakan kepada siapa zakat itu pantas untuk diberikan. Memang kalau untuk zakat fitrah itu yang paling utama prioritasnya memang adalah fakir miskin. Mungkin saja berbeda standar fakir dan miskin antar negara, bisa saja. Mungkin miskin Indonesia dengan miskin Jepang itu bisa berbeda. Miskin Jepang sama miskin Brunei mungkin bisa berbeda juga. Tapi ada nanti kategorisasi miskin itu. Ya, kalau kebutuhannya tinggi, bisa saja orang yang tidak sampai pada kebutuhannya itu dianggap sebagai orang yang miskin. Meskipun kalau dibawa ke Indonesia dia mungkin sudah dianggap punya kelebihan. Nah, oleh karena itu menganggap bahwa sulit untuk mencari yang menerima itu mungkin perlu untuk dipertanyakan betul. Apa memang tidak ada lagi fakir miskin yang berhak untuk menerima? Kalau memang tidak ada, kita punya asnaf-asnaf yang lain yang bisa untuk mendapatkannya. Kalaupun prioritasnya adalah pada fakir miskin, tapi sekarang ternyata tidak ditemukan atau tidak ada atau sulit mencari, maka kita bisa mencari asnaf-asnaf yang lain. Ada orang-orang yang baru menerima Islam, jadi untuk mengikat kekuatan ukhuwah antara dia dengan kecintaannya pada Islam, itu agama membolehkannya untuk memberikan zakat kepada dia, termasuk diantaranya adalah zakat fitrah. Dan ada hal-hal yang lain, itu fisabilillah itu kalau seandainya dipahami secara luas, walaupun makna asalnya adalah berperang di jalan Allah, membela agama Allah, tapi dikembangkan maknanya secara luas, diantaranya adalah oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Termasuk dia mengatakan boleh memberikan zakat fitrah itu kepada orang yang memperjuangkan agama Allah dalam bentuk dakwah. Maka boleh memberikan zakat fitrah. Ada dai-dai terpencil yang dikirim kemana, kasih dia zakat. Karena dulu membela agama Allah pakai pedang. Sekarang membela agama Allah pakai dakwah. Dia tidak lagi berperang, tapi dalam membela agama Allah. Jadi mungkin itu yang harus dilakukan oleh saudara Rudi Hartono yang ada di sana. Kemudian tentang apakah pakai beras atau pakai makanan yang ada di sana, membayar zakat fitrah itu memang yang paling utama itu adalah dengan makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau berada di Jepang, mungkin makanan pokoknya ada makanan pokok tertentu, maka itu yang dibayar. Kalau memang dia di sana juga makan makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras, maka dia dituntut juga untuk membayar sesuai dengan apa yang dia makan. Itu yang paling utama. Tapi kalau tidak beras, ya jangan paksakan beras sesuai dengan apa yang ada di sana. Berapa ukurannya? Ukurannya kita kembalikan kepada hadis, di mana Rasul mengatakan sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Ada satu sa' itu kira-kira 2 mud yang kalau diukur pakai timbangan kita itu kira-kira 2 kilo setengah. Itu kalau diukur dalam timbangan kita. Maka makanan itu rata-rata bisa ada yang ditakar dan ada yang ditimbangkan. Maka ambil yang takaran yang datang dari Rasulullah SAW. Dia mengatakan sa'an min tamr, 1 sa'. Maka kita di Indonesia rata-rata di kita itu dengan 2,5 kilo. 2 kilo setengah dalam bentuk beras. Nah, makanan di sana biasa orang makan sampai 10 kilo. Kita tidak mengukur berapa dimakan orang, tetapi berapa ukuran yang kita diminta oleh agama kita. Ketika orang makan sampai 10 kilo, ya kalau diminta oleh agama 2,5 ya 2,5 yang kita bayarkan. Nah, lalu bolehkah dibayar di Indonesia, di negara yang berbeda?
Kalau seandainya pertanyaannya dari segi bolehnya, ya boleh saja, apalagi kalau memang ada kesulitan seperti yang tadi, sulit untuk mencari asnafnya, juga ukuran beras dan makanan pokok di sana. Saya nggak tahu apa makanan pokok di sana. Itu mungkin kalau akan terjadi kesulitan, lalu ingin dibayarkan di Indonesia, insya Allah ya dari segi keabsahan tidak ada masalah. Ini sering dialami ini oleh banyak orang di kita juga seperti itu. Ada mahasiswa di Pekanbaru, tapi zakat fitrahnya dibayar oleh orang tuanya yang ada di kampungnya, yang bukan di Pekanbaru, bukan di provinsi yang berbeda. Itu bisa-bisa saja, apalagi sebagai seorang anak yang memang zakat fitrah ditanggung oleh ayahnya. Tetapi kalau memang masih bisa dibayarkan di sana, mungkin akan lebih baik untuk membayarkan di sana, karena pembayaran zakat fitrah seperti itu kan, Islam ini memang agama yang memiliki dimensi sosial yang luar biasa. Jadi membangun keakraban dengan memberi seperti itu akan terasa. Kalau tidak diberi, ya berarti kita memberi orang lain kan, sementara kita tinggal di satu lingkungan yang berbeda. Namun dari keabsahan, insya Allah itu dibenarkan dan dibolehkan, insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Rudi Hartono yang telah memberi pertanyaannya kepada Radio Roban. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ustaz? Iya. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dosa zina masa lalu bisa terampuni dengan bertaubat saja? Apalagi itu dilakukan juga dengan pasangan yang sekarang telah dinikahi atau telah menjadi istri? Iya. Zina itu satu perbuatan dosa yang memang fatal akibatnya. Dosanya luar biasa. Bahkan masuk dalam kategori dosa besar yang sangat dilarang oleh agama. Dulu orang-orang pada masa Rasul dulu kalau melakukan itu, mereka mengadu kepada Nabi agar hukum itu ditegakkan. Jadi datang dia kepada Rasul, ya Rasulullah, saya terlanjur berbuat zina, tolong saya dihukum. Rasul tak langsung menerima itu. Kata Rasul, jangan-jangan kamu cuma pegang-pegang aja. Enggak ya Rasul, benar saya lakukan. Jangan-jangan banyak kali alasan Nabi. Seolah-olah Nabi ingin mencoba untuk agar dia tidak mengungkapkan gitu. Tapi ketika benar-benar ingin ditegakkan, maka ditegakkan. Oleh karena itulah penegakan hukum pada masa dulu itu hanya ada karena pengakuan, bukan karena saksi. Nah, hari ini kita mau mengaku kemana? Karena penegakan hukum seperti dulu tidak ada. Kalaupun kita mengaku, kita hanya sekedar menyebarkan aib kita saja, dan hukum tidak akan ditegakkan. Nah, kalau memang seperti itu, berarti aib ini biarlah tertutup. Tidak mesti kita pula yang menyebarkan aib kita sendiri. Tapi kalau kita berada di satu negara yang memang di situ ditegakkan hukum, mengadu, mengaku, bertaubat, minta ditegakkan hukum. Kalau cambuk, kalau rajam. Rajam untuk yang sudah menikah. Kalau sudah menikah, berzina juga dia. Rajam hukumannya dalam Islam. Tapi kalau belum menikah, maka dicambuk. Tapi sekarang, kalaupun dia mengaku, hukum tidak akan ditegakkan, karena tidak ada penegakan hukum seperti itu hari ini, apalagi di negara kita. Nah, kalau memang seperti itu, tidak ada gunanya kita sebut-sebutkan aib itu. Nabi aja ingin menutup-nutupi, ketika ada orang datang, jangan-jangan kamu cuma pegang-pegang aja. Tidak ya Rasul, benar saya lakukan. Berarti kan Nabi seolah-olah ingin menutupi. Nah, kalau memang seperti itu, berarti aib biarlah tertutup, tapi bertaubatlah kepada Allah, benar-benar bertaubat. Benar-benar bertaubat itu taubatan nasuha, dengan penuh penyesalan, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia memperbanyak kebaikan-kebaikan yang lain. Itu yang harus dilakukan. Mudah-mudahan istighfar-istighfar yang terucap, yang benar-benar datang dari hati yang dalam, itu bisa menghapus dosanya. Kalau Allah sudah mengampuni, ya
Alhamdulillah, mudah-mudahan memang Allah mengampuninya. Tapi kalau dia tidak jujur dalam taubatnya, jangan taubat hari ini besok diulang lagi. Allah juga akan tahu isi hati seseorang. Maka nanti tunggu saja di akhirat apa balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang aib seperti itu yang sudah terlaksana mungkin tak perlu untuk diumbar-umbarkan. Bahkan ada orang yang mempertanyakan, kalau dia mau menikah apakah harus mengaku di hadapan calonnya kesalahan-kesalahan yang telah lama dilakukan? Buat apa mungkin aib yang sudah lama? Kecuali kalau sesuatu yang memang sangat fatal akibatnya kalau tidak diberitahu. Tapi hal-hal lain, kenakalan-kenakalan remaja yang dulu pernah dilakukan, buat apa diungkit-ungkit? Karena kalau memang dia ikhlas untuk menerimanya sebagai suami atau sebagai istri, maka insya Allah dia akan siap untuk menerima apapun keadaan yang sudah terlanjur ada pada diri dia. Saya kira seperti itu tanggapan saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih kami ucapkan kepada penanya atas pertanyaannya. Kita lanjut pembahasan. Iya, tadi kita sudah masuk pada contoh akad nikah ya. Ketika sudah dihukumkan sebagai akad nikah yang sah, maka tidak akan pernah bisa diangkat keyakinan itu kecuali ada hal-hal keyakinan baru yang bisa memutuskan keabsahannya, seperti cerai dan fasakh. Contoh yang berikutnya, kepemilikan yang sah terhadap suatu barang tidak akan berakhir kecuali dengan melepaskan hak kepemilikan barang tersebut. Seperti hibah atau wakaf atau jual beli. Kalau tidak ada hal-hal yang bisa melepaskan kepemilikan, berarti barang itu selamanya akan menjadi milik dia. Sekarang ada orang punya lahan 1 hektar. Semaknya sudah bukan main. Dulu dibeli oleh seseorang dengan akad jual beli yang sah. Namanya si A. Sekarang si A udah bertahun-tahun dia tidak datang menengok tanahnya itu. Sekarang ada orang lewat, ini kayaknya tanah ini tidak ada tuannya nih. Bolehkah dia menganggap bahwa tanah itu tidak ada pemilik? Jawabannya tidak. Karena kepemilikan yang sah dimiliki oleh si A dengan cara jual beli. Karena dia dulu mau membelinya. Dan belum ada fakta lain bahwa kepemilikannya berakhir. Kalau ada bukti bahwa kepemilikannya berakhir, maka berarti itu bukan milik dia lagi. Apa contohnya? Dia sudah wakafkan tanah itu. Ada orang punya lahan 1 hektar, lalu kemudian dia wakafkan tanah itu untuk kepentingan dakwah. Diserahkanlah kepada seorang nazir atau kepada satu lembaga yang menjadi nazir untuk dimanfaatkan lahan itu menjadi kepentingan-kepentingan dakwah. Ketika sudah dia wakafkan, berarti dia sudah melepaskan kepemilikan pribadinya terhadap tanah itu, terhadap lahan itu. Tidak boleh dia kembali mengklaim bahwa itu milik dia. Karena dia sudah wakafkan. Wakaf untuk selama-lamanya. Karena wakaf itu nanti juga ada bermacam-macam kan. Ada al-waqful muaqqat, ada wakaf yang sementara yang terbatas. Dan itu boleh, karena itu sifatnya tabarruk. Contohnya begini, ada orang mewakafkan 1 hektar kebun sawit selama 5 tahun. Boleh enggak seperti itu? Dia wakafkan 1 hektar ini kepada satu lembaga dakwah agar semua hasilnya selama 5 tahun itu digunakan untuk kepentingan dakwah. Boleh dalam agama. Kalau sudah sampai 5 tahun berikutnya, berarti masa wakaf berakhir. Boleh dia minta kembali. Karena masa wakafnya cuma 5 tahun, dan 5 tahun itu sudah berakhir, maka mulai tahun ini, sawit ini kembali menjadi milik saya. Itu boleh. Karena dia tabarruk. Tabarruk itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Kalau dia menginginkan seperti itu, maka seperti itu. Tapi ketika dia wakafkan dalam waktu yang selama-lamanya, berarti dia tidak akan memiliki lagi barang itu. Pokoknya gunakan
ambillah dan saya wakafkan, saya lepaskan kepemilikan saya untuk selama-lamanya. Berarti kepemilikannya berakhir. Kita tidak boleh meragukan berpindahnya kepemilikan tadi menjadi wakaf karena memang ada sesuatu yang diyakini. Atau hibah. Dia punya barang tapi dia hibahkan. Hibah itu ya dia berikan. Hibah itu salah satu cara untuk memutuskan kepemilikan pribadi kita. Ada orang punya 2 motor. Satu yang dia pakai, satu tidak dia pakai. Lalu dia berpikir, buat apa yang satu ini kalau saya tak juga pakai? Dia ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan pahala. Maka dihibahkanlah itu. Mungkin ke panti asuhan, untuk operasional panti asuhan. Atau diberikan kepada siapa yang memerlukan. Mungkin ada mahasiswa yang tidak punya kendaraan, dihibahkan kendaraan itu kepada mahasiswa. Boleh itu, dan itu berpahala dia. Nah, kalau hibah itu sudah terjadi, berarti dia melepaskan kepemilikan dia. Nah, yang tadi barang menjadi milik dia, sekarang tidak boleh lagi ngaku-ngaku itu menjadi milik dia, karena dia sudah berakhir masa kepemilikannya dengan adanya hibah. Maka akad-akad seperti itu zaman kita sekarang ini memang perlu ada ikrar. Kalau dulu kan ada orang mewakafkan, tuh tak perlu surat-surat itu ikrar, karena amanahnya kuat, tinggi. Kalau sekarang ada tanah yang sudah diwakafkan oleh seorang ayah, ketika ayahnya meninggal, anak-anaknya karena gila harta semua, itu tanah wakaf tuh diambil kembali itu. Ini kan tanah bapak saya, buat sini, ini jadi warisan bagi kami. Padahal bapaknya sudah mau mewakafkan. Nah, seandainya ada surat ikrarnya, ada ikrar wakafnya, ada saksinya, yang biasanya diikutkan tanda tangan di situ di antara ahli waris yang ada. Kalau itu sudah ada, maka tidak bisa lagi ada orang menuduh kalau itu tanah warisan. Memang ayahnya dulu yang punya, tapi ayahnya sudah mewakafkan tanah itu. Maka seorang anak atau anak yang sebagai ahli waris tidak ada hak lagi untuk meminta, karena kepemilikannya sudah berpindah, tidak lagi milik bapaknya, tapi sudah menjadi wakaf atau menjadi hibah. Atau dengan cara menjual kembali. Nah, jadi ada hibah, ada wakaf, ada jual. Ada orang yang tak ingin lagi memiliki barang itu lalu dijualnya. Orang punya rumahnya agak kekecilan, dia ingin rumah yang lebih besar, dijual. Ketika dia sudah jual rumah yang milik dia itu, berarti rumah bukan lagi menjadi milik dia, tapi berpindah pada kepemilikan yang baru. Maka tidak ada yang, kalau seandainya ada orang menganggap itu masih milik dia, maka itu berarti berada pada syak. Sedangkan yang diyakini adalah orang yang memang sudah melakukan akad dalam membeli rumah tadi. Sehingga al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini itu tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Ada lagi contoh yang lain, jika seseorang hilang dan tidak dapat dipastikan wafatnya. Menghilang dia, itu kalau dalam istilah fikih adalah mafqud. Tidak bisa dipastikan dia sudah wafat atau belum. Yang jelas dia menghilang, tak muncul-muncul lagi, udah sekian tahun. Maka hartanya belum boleh dibagi-bagi sebagai warisan sampai ada kepastian wafatnya. Menghilang tadi itu, tidak tahu rimbanya ada di mana, tapi dia punya harta. Maka harta yang dia tinggalkan belum bisa disebut sebagai harta warisan. Kenapa demikian? Karena hidupnya ya diyakini, tapi wafatnya diragukan. Balik pada kaidah tadi, al-yaqin la yazulu bisyak. Yang diyakini itu tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Nah, karena hidupnya diyakini, dia dulu pergi hidup, sekarang matinya yang diragukan.
berarti kematian belum bisa dipegang. Sehingga harta belum menjadi warisan. Bahkan ada nanti hubungannya dengan persoalan yang lain, apakah istrinya sudah dianggap janda atau belum? Jawabannya belum, karena dia belum bisa dihukumkan sebagai mati. Dia dihukumkan hidup, itu yang diyakini. Nah, kecuali kalau nanti sudah ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dia sudah tidak ada atau sudah meninggal. Mungkin ada yang nelpon ngasih tahu sepulan, atau mungkin dia pernah membaca berita lalu ada gambarnya, namanya sama, gambarnya sama, diberitakan di koran kalau dia mungkin tak kecelakaan atau apa. Berarti kalau ada yang bukti yang meyakinkan, maka yang meyakinkan itu baru bisa mengalahkan yang yakin pertama. Karena kemarin kita katakan ada cabang dari kaidah ini, al-yakin yamtani'u raf'uhu illa biyakin. Yang yakin itu tidak mungkin untuk diangkat kecuali juga dengan yang yakin. Baik, ikhwati fillah, para pendengar Radio Rabbani yang dimuliakan Allah, di sini ada catatan penting yang harus kita pahami dari kaidah ini. Tadi dikatakan bahwa yang ragu itu tidak akan bisa mengalahkan yang yakin. Tetapi ada sesuatu yang syak, sesuatu yang kita ragukan, tapi jika ada bukti penguat sehingga salah satunya lebih kuat disebabkan oleh adanya dalil tersebut. Jadi keraguan tadi kita sudah terangkat, tidak lagi murni 50-50 ragunya, tapi sudah ada bukti yang bisa memperkuat. Maka itu nanti statusnya naik menjadi zan. Zan itu dugaan kuat, tapi tetap belum masuk kepada hal-hal yang diyakini. Kalau semakin kuat dia, itu disebut lagi dengan ghalibuz zan. Itu ada dalam istilah dalam usul fikih itu ghalibuz zan itu zan az-zannul ghalib, dugaan yang benar-benar kuat. Nah, kalau sudah sampai pada posisi seperti itu, dia bisa menempati posisi yakin dalam membangun hukum. Bisa menempati posisi yakin walaupun belum 100% untuk diyakini. Apa contohnya? Seperti menghukumkan mati kepada penumpang pesawat yang menghilang di udara. Kan ada berkali-kali kita dengar itu, Lion Air menghilang di udara. Sudah 2 hari, 3 hari, udah seminggu tak ketemu juga. Ini orang yang dalam pesawat itu dihukum kematian atau tidak? Anak-anak yang ditinggalkannya di rumah yatim atau tidak? Istrinya sudah janda atau belum? Harta-harta yang ditinggalkannya diwarisi untuk dibagi-bagi atau tidak? Sementara belum ada berita kepastian kalau memang pesawat itu jatuh, yang jelas menghilang. Kalau sudah ada berita ya kepingan pesawat ditemukan di laut dan lain sebagainya, itu berarti sudah ada bukti. Sekarang belum, hanya beritanya menghilang. Dulu ada pesawat Malaysia yang MH berapa itu? MH17 kalau tidak salah. 17 apa 37. Itu menghilang dan lama baru diketahui. Nah, hal-hal yang seperti itu, dugaan kuatnya adalah memang meninggal. Karena kalau sudah sekian hari menghilang ya mau di mana lagi dia? Kalau bukan memang sudah terjadi kecelakaan dan dihukumkan sebagai orang yang sudah meninggal. Maka kondisi seperti itu disebut sebagai ghalibuz zan, yang bisa dihukumkan sebagai sesuatu yang diyakini. Dan konsekuensinya adalah hartanya sebagai harta warisan, anak yang ditinggalkan menjadi anak yatim, istrinya menjadi janda, berarti istrinya mulai menjalani masa iddah. Nah, ini memang perlu, kalau hal-hal yang seperti ini kalau di Malaysia itu ada diberikan keputusan oleh majelis ulama yang ada di Indonesia. Dihukumkan sebagai mereka sudah wafat tanggal ini, maka tanggal itulah dihukumkan istri-istrinya sebagai janda yang akan menjalani masa iddah. Karena ada ghalibuz zan. Namun catatan yang berikutnya adalah ada di antara ghalibuz zan itu dugaan kuat yang hampir kepada tingkat yakin, tapi pada beberapa hal tertentu, pada beberapa persoalan tertentu itu tetap tidak bisa dijadikan cara untuk mengambil keputusan.
Tetap tidak bisa. Dalam masalah-masalah tertentu. Ada berapa masalah. Contohnya adalah jika seorang suami menceraikan salah satu dari dua istrinya. Tapi dia ragu istri yang mana yang telah dia ceraikan itu. Ada seorang laki-laki punya istri dua, A sama B. Salah satu dari istrinya ini dia ceraikan. Hanya saja dia ragu dengan istri yang mana yang telah dia ceraikan itu. Maka keduanya haram bagi dia untuk digauli sampai dia benar-benar dapat meyakini yang manakah yang telah dia ceraikan. Maka hati-hati juga kalau mau menceraikan salah satu dari dua istri. Pastikan yang mana. Kalau dia lupa, A atau B. A atau B. Tidak bisa dia memberikan satu keputusan. Ada ghalibul dzannya, ada dugaan kuat bahwa ini, tapi tetap tak sampai pada yakin. Maka itu tidak bisa. Dua-duanya tetap menjadi haram. Karena dikhawatirkan kalau ini digauli, jangan-jangan ini. Karena masih ada peluang bahwa yang diceraikan adalah satu di antara dua. Contoh yang kedua, dugaan kuat terhadap hutang yang sepertinya sudah dibayar, itu belum bisa membebaskan kewajibannya. Sampai ia punya bukti bahwa hutangnya itu benar-benar sudah dia bayar. Jadi dia punya hutang sama orang. Rasanya sudah dibayar. Dan dia yakin, bukan yakin, tapi ghalibul dzannya, dugaan kuatnya, memang sudah dibayar. Tapi dia tidak punya bukti. Masih ada peluang untuk dikatakan belum dibayar. Maka dalam posisi seperti ini, dia tidak boleh menggunakan ghalibul dzannya untuk menghukumkan dirinya sudah bayar hutang, ketika memang yang punya piutang tadi mengatakan belum dibayar. Maka yang akan dipegang itu tetap saja adalah ungkapan yang berpiutang. Adapun dia yang berhutang itu harus benar-benar bisa mendatangkan bukti. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksudnya dalam Al-Quran agama itu untuk orang yang berakal? Bukankah agama atau syariat harus diterima dengan iman? Syukron, Ustaz. Agama untuk orang yang berakal. Bukankah agama ini harus diterima dengan iman? Islam adalah agama yang paling menghargai akal. Sehingga akal itu merupakan mahattatut taklif. Tempat berangkatnya pembebanan itu ada pada akal. Sehingga kalau seandainya ada orang yang tidak berakal, maka tidak ada agama bagi dia. Tidak ada kewajiban-kewajiban. Karena agama itu merupakan kewajiban-kewajiban atau pembebanan-pembebanan hukum yang bisa dipahami oleh dia yang punya akal. Maka orang gila itu tidak ada kewajiban sholat. Jangan dipaksa orang gila untuk berpuasa. Dia saja tidak paham dengan dirinya sendiri, apalagi dengan perintah-perintah agama. Sehingga tidak ada kewajiban agama bagi yang tidak berakal. Ada satu ungkapan, ada yang bilang itu hadis, tapi mungkin perlu dilihat apakah itu sekedar ungkapan para ulama atau hadis. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi dia yang tidak punya akal. Makna ungkapan itu sejalan dengan hadis-hadis Rasul yang ada, karena diantaranya rufi'al qalam an thalas. Diangkatlah pena atau catatan malaikat itu dari 3 orang yang tiga-tiganya perkaranya ada pada akal. Ada orang gila yang akalnya tidak sehat. Ada anak kecil yang akalnya belum mampu untuk menerima pembebanan hukum. Anak kecil belum mengerti dia berbagai macam hal. Tidak boleh anak kecil disuruh untuk bertransaksi jual beli karena dia tidak ngerti uang. Berapa harus dikembalikan, berapa dia harus bayar, tidak ngerti dia. Karena akalnya belum sempurna. Dan orang yang sedang tidur, yang akalnya sedang tidak berfungsi.
Dia tidak mengerti. Oleh karena itu kalau ada kesalahan-kesalahan yang terucap, sebenarnya ada konsekuensi hukum, tapi diucapkannya saat tidur. Itu tidak ada konsekuensi hukum, karena akal sedang tidak berfungsi. Kalau ada seorang suami ngigau, isi ngigaunya itu, wahai istriku kamu saya ceraikan. Tapi dia sambil tidur. Apakah jatuh talaknya? Jawabannya tidak. Atau ada orang non-muslim mimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pas dia bangun, apakah dia langsung dihukumkan sebagai muslim? Tidak. Karena dia ucapkan itu dalam kondisi akal yang tidak berfungsi. Maka agama, mahattatut taklifnya, berangkatnya taklif itu ada pada akal. Dan itu tidak bertentangan dengan persoalan iman. Iman itu keyakinan yang ada di hati, ucapan oleh lidah, dan diaplikasikan oleh anggota tubuh. Dan itu hanya bisa oleh mereka yang berakal. Bagaimana mungkin orang yang tidak berakal meyakini sesuatu dengan hatinya? Ya kan? Orang gila, tidak mungkin dia meyakini sesuatu dengan hatinya. Datang dari keyakinan mendalam dari hatinya. Karena dia sedang memiliki akal yang tidak sehat. Oleh karena itu, sangatlah tidak bertentangan. Persoalan iman, agama, intinya ada pada iman. Iman itu satu keyakinan yang ada di hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan oleh anggota tubuh. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang berakal. Nah, kalau dia berakal, dia tidak beriman, dosa besar. Salah dia. Maka orang-orang kafir, dia akalnya sehat. Orang-orang kafir itu akalnya sehat. Tapi orang-orang yang punya akal sehat ini tidak mau menerima iman, tidak mau percaya sama Allah dan Rasul, itu akan menjadi kesalahan besar bagi kehidupan dia. Maka wajar ketika Allah menghukumkannya sebagai orang yang khalidina fiha, orang-orang yang kekal dalam nerakanya Allah. Karena apa? Karena dia punya akal yang sehat, tapi dia tidak mau menerima taklif yang datang dari Allah. Jadi saya kira ada titik temu yang mungkin bisa kita ambil di situ. Tidaklah bertentangan bahwa agama ini ada pada iman, sementara satu sisi dikatakan bahwa penekanannya atau agama itu hanya untuk orang yang berakal. Itu dua hal yang bisa dipahami secara sejalan, insya Allah. Sekira seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada alasan yang bisa menguatkan secara syar'i kenapa kita harus lebih dermawan di bulan Ramadan? Afwan, Ustaz, dari hamba Allah di sekitar Tarai. Iya. Dikatakan dalam sebuah hadis memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan, dan paling dermawannya lagi adalah ketika dalam bulan Ramadan. Itu diistilahkan dalam riwayat yang lain itu karihil mursalah. Itu bagaikan dermawannya Nabi itu bagaikan angin yang berhembus. Kalau kita buka pintu tiba-tiba ada angin yang berhembus. Begitulah kencangnya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang dermawan, tapi dia melakukan itu lebih lagi pada saat bulan Ramadan. Bukti kedermawanan Nabi itu banyak sekali karena sudah menjadi akhlak Rasul. Akhlak itu beda sama moral. Kalau akhlak itu sudah menjadi karakter, dia tidak dibuat-buat. Itu akhlak. Orang kalau akhlaknya pemaaf, kapanpun dia akan jadi pemaaf. Orang kalau karakternya memang dermawan, dalam kondisi miskin pun dia akan dermawan. Karena tak dibuat-buat. Tapi kalau moral itu sekedar melakukan sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, tapi belum pasti itu karakternya. Ada apa bisa dibuat-buat? Bisa. Apa contohnya? Senyum umpamanya. Senyum itu kalau kita masuk ke hotel, temui resepsionisnya, isti'lamat, itu semua akan senyum. Tapi apakah karakternya itu tidak?
Kira-kira kalau ketemu dia di jalan masih senyum seperti itu atau tidak? Ada namanya senyum SOP. Senyum standar operasional prosedur. Kalau tidak senyum dia bisa dipecat. Karena dia melayani banyak orang. Itu penjaga-penjaga swalayan itu wajib senyum itu. Kalau tidak laku nanti barangnya. Jadi bukan karakter. Kalau sudah mau pemilu, itu orang mau senyum semua. Calon-calon dewan itu mau senyum semua. Tidak ada foto yang tidak ada senyum di situ. Tapi apakah karakternya belum pasti. Jadi kalau akhlak itu karakter. Maka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad, berada pada puncak karakter yang agung. Tidak ada lagi yang melebihi itu. Karena Nabi tak buat-buat dia. Maka kondisi apapun, Nabi akan menjadi dermawan. Ada orang miskin yang datang menemuinya, ketok pintu, minta sesuatu. Nabi pasti akan beri apa yang dia bisa berikan. Suatu ketika datanglah seseorang, ya Rasulullah, ada sesuatu yang bisa diberikan. Disuruh hitunglah oleh Nabi jumlah kambing yang di balik bukit itu. Coba kamu hitung kambing balik bukit itu berapa jumlahnya. Dihitungnya banyak ya Rasulullah. Mulai hari ini itu milik kamu semua. Jadi salah besar kalau seandainya ada orang mengatakan Nabi itu miskin. Salah besar. Nabi itu kaya. Orang kaya mana bisa memberikan kebun sekian hektar? Orang-orang miskin mana yang bisa memberikan kambing yang seperti tadi? Karena dia kaya. Cuma kekayaan Nabi itu tak lama di tangannya. Beda sama kekayaan yang hari ini yang bertahun-tahun triliunan itu ada di rekening dia, maka rusak ekonomi. Indonesia jadi hancur begini karena kekayaan itu hanya ada pada segelintir orang saja. Nabi enggak, kaya tapi diputarnya. Bahkan kalau dia punya emas sebesar Bukit Uhud, enggak akan sampai 3 hari habis dibagi-bagi. Maka lahirlah generasi-generasi yang kuat. Nah, salah satunya adalah dermawan. Nah, kalau tadi ditanya, kenapa memang harus dalam Ramadan? Karena Ramadan ini kebaikan-kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita laksanakan itu menjadi al-a'mal al-mudha'afah. Itu amal-amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Dan itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan bisa menjadi 10 kecuali puasa illa shaum. Wa ana ajzi, dan saya yang benar-benar hanya akan membalas kebaikan itu. Nah, ketika puasa seseorang dihiasi dan berbagai macam bentuk kebaikan, tentu juga hanya Allah yang akan membalasnya. Nah, jadi kenapanya itu? Karena memang dalam bulan Ramadan merupakan satu bulan yang penuh berkah, yang amalan-amalan kebaikan itu berlipat ganda pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja dengan itu kita memahami berdermawan dalam bulan Ramadan bisa saja akan lebih besar pahalanya daripada dermawan di luar Ramadan. Membaca Quran dalam bulan Ramadan bisa saja akan menjadi lebih besar pahalanya daripada di luar Ramadan, karena ada al-a'malul mudha'afah, tadi ada ajr, ada pahala yang memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Baik Ustaz, ada satu penanya yang baru masuk. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kenal agama secara baik, saya pernah mengurangi timbangan dalam jual beli. Bagaimana cara taubatnya Ustaz? Padahal kalau untuk minta maaf satu-satu, saya yakin tak ingat orangnya lagi Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Iya. Menipu dalam timbangan itu satu kesalahan. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang curang. Yang ternyata mutaffifin itu adalah kalau dia yang sedang membeli, dia ingin timbangannya full. Tapi kalau dia yang sedang menjual ke orang lain, dia ingin timbangannya untuk orang itu sedikit. Berarti kan orang yang ingin menang sendiri.
Itu satu sikap yang sangat tidak baik ketika dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Biarlah orang rugi asalkan dia mendapat untung. Maka kalau seandainya memang sudah terlaksana, sudah pernah dilakukan, mungkin karena belum tahu atau karena dikalahkan oleh hawa nafsu, jelas itu adalah sebagai satu kesalahan dalam kehidupan dia. Maka dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu menyatakan pertaubatannya kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan jangan diulang lagi. Kalau sudah bertaubat ya jangan diulang lagi. Kalau seandainya masih pedagang juga, jangan-jangan sekarang sudah taubat karena belum ada kesempatan. Nanti ketika ada kesempatan baru untuk melakukan hal yang sama, dilakukan lagi. Allah sangat tahu isi hati kita. Jujurkah kita dalam bertaubat itu atau tidak? Nah, tapi kesadaran penuh itu membuat seseorang jadi bertanya-tanya, bagaimana sikap saya, apa yang harus saya lakukan atas kesalahan yang lama itu? Apakah saya harus mengembalikan uang itu? Kalau seandainya ada orang yang kita tahu lalu dia kita tipu, kan kesalahan sama orang, cara bertaubatnya adalah dengan cara meminta maaf kepada yang bersangkutan. Itu tambahan syaratnya. Kalau pada Allah, tidak cukup. Mohon maaf, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, menyesal. Tapi kalau kesalahannya sama orang, sampaikan kesalahan itu dan minta maaf dari dia. Bagaimana kalau orangnya tak lagi kita tahu, entah di mana-mana orangnya, jangan-jangan orangnya juga entah masih hidup, entah tidak, siapa orangnya secara individu kita sudah tidak tahu. Kita tidak akan dituntut untuk menghabiskan waktu mencari-cari itu, tapi mohon maaflah sebanyak-banyaknya kepada Allah dan buatlah kebaikan-kebaikan besar. Kalau perlu, kalau benar-benar dia ingin menebus kesalahannya, mungkin ada sesuatu yang ia berikan sedekah atau infak atas nama orang-orang yang mungkin selama ini yang pernah dia curangi dalam timbangannya. Itu semua tujuannya untuk membersihkan diri agar kita bebas dari dosa di akhirat kelak. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kita berada di penghujung acara. Untuk kesimpulannya, Iya, saya ingin menutupnya dengan satu cabang kaidah, kan ini penting untuk kita pahami terkait dengan keraguan-raguan dalam sesuatu. Ada satu kaidah, man tayaqqanal fi'lu wa syakka fil qalili awil katsir, humila 'alal katsir. Apabila ada seorang itu yakin dengan satu perbuatannya, tapi ragu dia antara al-qalil wal katsir. Sedikit banyaknya dia ragu. Humila 'alal katsir, dibawa kepada jumlah yang banyak. Ini berkebalikan yang tadi. Tadi kan diambil angka kecil, ragu 3 sama 4, ambil 3. Itu ketika berhubungan dengan hak Allah. Dalam sholat ragu kita 3 atau 4. Dalam tawaf ragu kita 6 atau 7. Itu semua hubungan sama hak Allah. Ambil yang sedikit untuk kita sempurnakan. Tetapi ada kemungkinan kita ragu dengan hak orang lain. Contoh, kita berhutang. Ragu kita, hutang kita ini 100.000 atau 150.000. Ini kita tidak mengambil angka sedikit. Karena hubungannya dengan hak saudara kita. Maka yang lebih baik itu adalah mengambil jumlah yang besar. Sehingga kita hukumkan bahwa hutang kita adalah 150. Ada juga kemungkinan kalau dibawa kepada ibadah, ada orang yang ragu dia dengan jumlah hutang puasanya. Apakah 5 atau 6? 5 atau 6. Lebih baik dia mengambil angka 6. Karena kalau dia anggap 5, jangan-jangan 6. Kalau dia anggap 6 ternyata 5, tidak ada masalah. Karena ia sudah melakukan satu kebaikan. Yang mudah-mudahan itu tetap diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ikhwati fillah, betapa
sempurnanya agama kita, betapa indahnya aturan-aturan yang dibuat dalam agama kita, sehingga ketika saat kita ragu dalam sesuatu, ternyata ada solusi-solusi yang diberikan untuk mengatasi keraguan itu. Maka kita harus mengambil mana yang kita yakini, untuk kemudian kita meninggalkan apa yang menjadi hal-hal yang kita ragukan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada siang ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, bermanfaat bagi kita insya Allah, dan menjadi ilmu dan wawasan bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.